Iterative development berarti menciptakan versi yang lebih fungsional dari sebuah sistem dalam siklus pembangunan pendek. Setiap versi ditinjau dengan klien untuk menghasilkan persyaratan untuk membuat versi berikutnya. Proses ini diulang sampai semua fungsionalitas telah dikembangkan. Panjang ideal iterasi adalah antara 1 hari, atau dibilang dengan yang lebih dekat dengan metodologi Agile, dan 3 atau setara dengan 3 minggu. Setiap siklus pengembangan memberikan penggunaan kesempatan untuk memberikan umpan balik untuk memperbaiki persyaratan dan kemajuan melihat dalam pertemuan sesi fokus grup. Hal ini akhirnya pembangunan yang berulang memecahkan masalah yang melekat dalam metodologi fleksibel dibuat pada 1970-an. Dalam iteratif model SDLC, proses iteratif dimulai dengan implementasi sederhana dari komponen kecil dari software sampai dengan meningkatkan versi dari sebuah software dengan update-nya sehingga software siap digunakan ke user. Di setiap iteratifnya, perubahan baik desain maupun fungsi ditambahkannya perubahan baik desain maupun fungsi tambahannya. Ide dasar di balik metode ini adalah untuk mengembangkan sistem melalui siklus berulang atau disebut dengan iteratif, dan dalam porsi kecil di setiap update-annya. Kunci dasar dari keberhasilan dari iteratif model SDLC, Software Development Life Cycle, adalah validasi kebutuhan yang ketat dan melakukan testing yang detail di setiap version dari sebuah software. Sebuah update version software pastinya harus memberikan fitur-fitur baru membuat software tersebut menjadi semakin baik. Untuk dari itu, versi software terbaru harus dilakukan testing yang berulang-ulang agar fungsi lamanya tetap berjalan dengan baik. Yang spesifikasi iteratif model seperti model SDLC lainnya, iteratif model memiliki spesifikasi khusus di dalam industri software. Model ini paling sering digunakan dalam kondisi seperti requirement sistem dengan desain harus jelas dan mudah dipahami. Persyaratan utama harus didefinisikan, namun nantinya akan ada request baru untuk penambahan fungsi pada saat sistem sedang berjalan. Teknologi yang sedang digunakan dalam pengembangan software bisa diganti apabila ada teknologi baru yang lebih bagus. Ada beberapa fitur berisiko tinggi dan tujuan yang mungkin berubah di masa depan. Kelebihan dari iteratif model SDLC, beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan cepat. Di awal pembuatan versi baru, hasil yang diperoleh secara berkala, kemajuan sebuah sistem dapat diukur, development software mudah direncanakan, biaya yang dikeluarkan kecil apabila ingin merubah requirement, testing dan debugging selama proses integrasi lebih mudah, analisis risiko yang lebih baik, mendukung perubahan requirement, waktu operasional yang lebih singkat, cocok untuk proyek besar. Kekurangan dari iteratif model SDLC cukup banyak. Meski biaya perubahan rendah, tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan. Memerlukan perhatian manajemen, permasalahan sistem, arsitektur, dan desain mungkin akan timbul karena tidak semua persyaratan ditentukan di awal. Pengembangan sistem tidak cocok untuk proyek kecil. Kompleksitas manajemen membutuhkan tenaga ahli untuk analisis risiko yang timbul. Kunci dari keberhasilan dari iteratif model SDLC, Software Development Life Cycle, adalah validasi kebutuhan yang ketat dan melakukan testing yang detail di setiap versi dari sebuah software. Sebuah update version software, version dari sebuah update yang version software pastinya harus memberikan fitur-fitur baru.
version software pastinya harus memberikan fitur terbaru yang membuat software tersebut menjadi semakin baik. Untuk dari itu, versi software terbaru harus dilakukan testing yang berulang-ulang agar fungsi lamanya tetap berjalan dengan baik. Sekian dari materi saya.